Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, nama ternak dewasa Ahmad Tiar Sudiansyah dari Prodi MDP3A dengan NIT 202040102. Izin melakukan remake video persiapan dinas masinis dan pengetahuan instrumen kabin lokomotif part 2. Seorang masinis wajib bisa menyalakan engine. Yang pertama yang harus dilakukan adalah pada engine control switch, yaitu ada pilihannya ada start, run, isolate. Ketika lokomotif akan dinyalakan, maka engine control switch-nya di bagian start. Setelah start, di bawah sini ada perangkat baterai, dibuka dan baterai dinaikkan. Selanjutnya ditutup lagi. Di bagian sebelah kanannya ada circuit breaker. Circuit breakernya nanti dinaikkan dari kiri ke kanan. Nanti ada 9, kiri ke kanan sudah naik semua, maka pompa bahan bakar ditekan. Nanti dia akan memompa bahan bakar sesuai dengan ketentuan yang diinginkan. Yang diinginkan teknik T200 yaitu tekanan oli 35 PSI, tekan minyak pelumas 30 PSI. Setelah itu bahan bakar 90 PSI atau sekitar 460 kPa. Setelah dinyatakan memenuhi standar dari T200, maka lokomotif bisa di start engine dengan menggunakan tombol start. Tombol start ditekan, maka mesin nanti akan menyala. Ketika mesin menyala, lokomotif dingin akan mati, angin-angin akan kosong semua, dan menunggu sampai angin di dalam main reservoir penuh. Sekitar sebelah yang paling kiri itu ada yang merah MR, main reservoir, itu di antara 110 sampai 125. Lalu yang putih itu di antara 70 sampai 75 PSI. Kalau barnya merahnya itu antara 7 sampai 8,5, dan yang putih itu antara 3,5 sampai dengan 5 bar ya. Dan sisi yang paling luar tuh ada 10, 30, 50, 70 tekanan PSI nya. Kalau yang di dalam itu bar. Lalu sebelah kanan lagi ada merah untuk silinder abar dan putih untuk pipa abar. Itu adalah silinder brake, dimana silinder brake itu yang merah. Ketika posisi normal dia harus di 0. Posisi tidak ngerem itu 0. Kalau direm itu antara 3 sampai dengan 5 bar. Ketika remnya mengikat atau antara 0 sampai 70 PSI. Dan yang putih di pipa abar itu normalnya antara 4 sampai 5,5. Ketika dilakukan service break rangkaian, maka yang putih nanti akan turun antara 2,5 bar, dan yang merah 3,5 sampai 5 bar. Dan di sebelah kanan itu ada speedometer untuk mengukur kecepatan, dan yang paling kanan sendiri ada load meter, di mana menunjukkan putaran mesin.
ketika mesin mengoperasikan throttle atau menambah tenaga itu antara 0 sampai 6. Kalau lebih dari 6, misal 9 atau 12, maka akan terjadi pemutasan arus ke TM atau traksi motor ketika putarannya terlalu besar. Itu bisa menyebabkan hot engine, dan kedua wheel slip, dan bisa PC open atau lokomotif memberikan keamanan. Kalau terusan tenaga, maka engine nanti bisa gangguan. Makanya ada sistem PC open untuk memutus aliran listrik ke bagian TM dan engine, lalu setelah itu pengereman bekerja. Untuk bagian bawah ada 3 handle, dynamic brake, throttle, dan reverser untuk mengurangi laju lokomotif. Jadi putaran TM itu normalnya kan depan. Kalau ketika dynamic brake bekerja, maka akan diputar balik seolah-olah untuk memperlambat lokomotif tadi. Biasanya kalau di Pulau Jawa, dynamic brake digunakan ketika dilintas Bandung Cikampek atau Bandung ke arah Banjar, karena treknya naik turun. Biar tidak selalu menggunakan service brake, karena service brake itu dapat mempercepat aus, maka dipakai dynamic brake. Lalu bawahnya throttle untuk menambah tenaga. Jadi tenaga dari putaran mesin itu ditentukan oleh throttle. Semakin besar angkanya, maka semakin besar tenaga yang dikeluarkan. Dan di bawahnya ada gagang reverser, berguna untuk laju arah lokomotif. Kita maju ke depan dan sebaliknya ke belakang, maka akan ke belakang juga. Beda lagi dengan kabin yang sebelah. Ketika kabin sebelah diadakan maju, maka majunya ke arah kebalikan kabin yang sebaliknya. Lalu untuk yang di tengah itu, yang merah itu klakson untuk lokomotif. Dan juga ada rem, yang atas untuk rem rangkaian, yang bawah untuk rem independen atau untuk lokomotif itu sendiri. Jadi ketika membawa rangkaian, pengeremannya pakai service brake yang atas atau automatic brake. Ketika lokomotif berjalan sendiri, maka pakainya yang bawah atau independent brake. Tapi ketika membawa rangkaian dan berdiri stasiun untuk handrem, agar lokomotif tidak ngulmun, pakai independent brake. Lalu ada switch in dan out, digunakan untuk lokomotif double traksi atau traksi ganda digandeng 2. Ketika lokomotif ini di depan, maka akan diarahkan ke in, maka pengereman dikendalikan lokomotif yang ada di depan. Ketika lokomotif di nomor 2, maka dialihkan ke off, agar anginnya bisa sampai ke rangkaian, agar rangkaiannya nanti bisa ngerem juga. Selanjutnya ada saklar dinamis. Ketika posisi normal, yang diposisikan throttle harusnya ke bawah. Ketika akan diaktifkan, seatnya diangkat ke atas. Posisi throttle idle. Posisi reversal tetap sesuai arah laju lokomotif, dan baru diarahkan ke setup. Setelah setup, bahwa klasikan DTM sudah siap, baru diarahkan dari 1 ke arah 8 secara berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu ada tingkapan masir dan tingkapan lonceng. Tingkapan masir digunakan ketika pada onset pertama lokomotif terjadi slip, maka ditekan tingkapan pemasir biar pemasirnya keluar agar tidak slip. Lalu tingkapan lonceng biasanya digunakan untuk pada saat kereta masuk ke stasiun, daripada membunyikan 935 karena suaranya menggema, maka pakainya tingkapan lonceng agar tidak mengganggu penumpang kalau kereta akan datang itu.
Selanjutnya indikator dari asal masinis dan masinis itu sama, disamakan. Sebenarnya garis service break itu hanya ada satu, dan ketika akan pindah posisi kabin, maka service brake harus diarahkan ke arah suppressor dulu untuk membuang angin, lalu balik ke handle off. Setelah di bagian handle off bisa dilepas ke atas dan dipindah ke meja pelayanan yang punyanya master masinis. Satu dipasang suppression, release, dan gagangnya tadi dimasukkan. Jadi intinya remnya tadi itu bisa dilepas. Ketika masinis dinas seharusnya itu tidak harus satu. Lalu independent brake itu tidak bisa dilepas, tidak seperti yang rem rangkaian tadi. Nah, independent brake itu sebenarnya bisa diturunkan atau dinaikkan, normal ya. Lalu selanjutnya ada juga telepon untuk berhubungan dengan instruktur atau pusat pengendali. Lalu selanjutnya ada Dirtman device yang digunakan untuk sistem membaca kinerja masinis. Maksudnya yaitu semenjak lepas dilakukan, maka berarti sistem mengasumsikan bahwa masinis masih bekerja. Namun ketika tidak diinjak lepas atau terlalu diinjak terus, maka sistem membaca masih sudah tidur. Maka akan membaca masih tertidur, maka akan terjadi emergency brake dan ada interval 50 detik. Jika tidak dilakukan apapun oleh masinis, maka akan terjadi emergency brake. Tapi jika Dirtman diinjak terus, maka masinis akan diinjak. Jika Dirtman diinjak terus, maka akan berbunyi lonceng. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.